Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman shalawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap shalawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat kalian yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli buku ini, ini aja, e-booknya aja. Kalian download bukan download, kalian beli di Play Store. Itu ada buku Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat. Kalian cari aja di situ ya. Dan BTW sebelum lanjut juga, aku mau ngasih tahu ke kalian, ini jilbab megangnya baju gimana sih? Baju yang aku pakai cantik banget ya. Ini mejanya cuma 89 ribuan aja. Kalau kalian mau beli, kalian bisa klik linknya di deskripsi box. Dan buat kalian yang mau jilbab samaan kayak aku gini cantik ya. Ini kalian juga bisa klik linknya di deskripsi box. Oke. Nah, lanjut aja, aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbaknya, nggak nulis namanya siapa sih ya, kita sebut aja Mbak siapa ya, Mbak hamba Allah paling ya teman-teman ya. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Oh, ada namanya. Assalamualaikum Kak Mel, alhamdulillah akhirnya bisa kasih testimoni keajaiban sholawat. Sebelumnya perkenalkan Kak Mel, saya AM dari Jawa Timur. Bismillah, semoga cerita saya bisa jadi semangat untuk semua pejuang lunas amanah. Amin. Berawal dari tahun 2018 Kak Mel, saya mengenal riba dan saya ngutang tanpa sepengetahuan suami Kak Mel. Dalam 1-2 bulan dalam 1-2 bulan sampai 1-2 tahun. Berjalannya waktu, beban hutang itu belum terasa karena saat itu saya punya penghasilan sendiri. Sedangkan suami kerjanya serabutan, banyak nganggurnya. Dan suka judi, saya ngutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dan selama saya menikah, sekalipun tidak pernah menuntut kepada suami soal uang, jika dikasih saya terima, jika tidak saya diam aja. Saya pikir dengan begitu rumah tangga akan adem ayem, ternyata tidak Kak Mel. Dengan kebutuhan yang semakin banyak, karena anak sudah mulai sekolah, hutang aku bertambah banyak Mbak Mel. Dan malah bingung sendiri dan gak berani bilang ke suami. Singkat cerita, alhamdulillah di tahun 2021 saya hamil anak kedua, bahagia dan sedih campur aduk karena mikir amanah masih banyak dan sudah mulai keteteran. Disitulah awal mula saya tahu YouTube Kak Mel tentang solawat. Setiap waktu Japo selalu bingung, akhirnya gali lobang tutup lobang, utang semakin banyak, saya sholawat Jibril semampu saya, sehari 5.000 sampai 8.000, alhamdulillah Allah selalu ngasih jalan Kak Mel. Singkat cerita, di tahun 2022, alhamdulillah anak kedua lahir dengan sehat. Meski selama dalam kandungan, pikiran saya selalu kalut terus Kak Mel, dan setelah melahirkan saya sudah tidak bisa lagi bekerja. Dan disitulah puncak hutang saya nambah lebih banyak lagi yang seharusnya sudah lunas, masih keambil lagi di situ. Masih tetap dengan pendirian saya Kakak Mel, suami belum tahu saya takut Kakak Mel. Singkat cerita, di bulan Januari tahun 2023 saya mulai dikejar-kejar petugas bank ke rumah, dan akhirnya suami tahu Kak Mel ada momen di mana tabung gas lepas diambil oleh petugas bank dan saya banyak hutang di rentenir. Waktu itu total semuanya sampai 25 juta. Saat suami tahu saya punya utang segitu, saya ribut besar sama suami Kak selama 11 tahun berumah tangga. Baru kali ini saya ribut ya, itu karena hutang saya. Suami marah dan saya dipulangkan ke rumah orang tua saya. Yang lebih menyedihkan lagi, saya pulangnya sendiri naik bis bersama 2 anak saya. Yang satunya masih berusia 9 bulan. Sedih Kamil, ya Allah. Ya Allah, ini tuh udah kayak sinetron ya Mbak ya, ya Allah. Sedangkan rumah orang tua saya di luar kota, perjalanan selama 8 jam. Selama perjalanan saya nggak berhenti menangis. Ongkos untuk pulang pun saya minta transfer atas nama minta transferan dari kakak saya karena waktu itu sudah 3 hari saya nggak punya uang beras dan lain-lain. Habis suami hanya diam saja. Selama perjalanan saya nggak berhenti sholawat Jibril Kak Mel, entah sudah berapa ribu kali saya baca sholawat. Itu hanya untuk terlihat kuat di depan anak-anak. Saya Kak Mel, ya Allah, di depan anak-anak saya. Ya Allah, sungguh sempurnaan ujian dari Allah kali ini Kak Mel.
Singkat cerita, saya sampai di rumah orang tua, di situ saya nangis kejer sama orang tua karena selama saya ikut suami saya nggak pernah ngadu apapun sama keluargaku, Kak Mel, mereka kaget. Singkat cerita, alhamdulillah setelah 1 minggu di rumah orang tua, suami saya datang dengan niatan bahwa saya kembali dan pinjam uang ke orang tua untuk nyicil hutang. Di situ orang tua tidak langsung ngasih. Karena orang tua udah tahu suami suka judi, takutnya kalau saya balik situ lagi, takut suami nanti dia belum bisa nyukupin kebutuhan aku dan anak-anak. Saya hanya pasrah, Kak Mel, terserah orang tua dan suami pun kembali dan dengan berat hati anak yang pertama ikut bapaknya karena harus sekolah, Kak Mel. Sebenarnya berat banget, Kak, tapi mau pindah sekolah nggak bisa karena sudah mau masuk tengah semester. Dia janji bulan 2 akhir katanya bisa bawa saya kembali nunggu uang buat bayar hutang karena kalau saya sekalian ikut pulang belum bisa bayar hutang ditagih-tagih orang dan bank. Saya hanya diam dan pasrah. Singkat cerita, sampai bulan keempat masih belum ada keputusan untuk semuanya. Rumah tangga saya diambang kehancuran. Di situ saya mulai pasrah. Kalaupun harus berpisah, saya, suami yang penting anak-anak sama saya. Perkara hutang saya pikir belakangan dulu. Bener-bener ujian bertubi-tubi Kak Mel. Alhamdulillah Kak Mel di bulan 4 tanggal 8 orang tua saya ngasih saya uang 7,5 juta Kak Mel buat nyicil utang dan orang tua telepon suami disuruh jemput aku sama anakku katanya kasihan cucunya Kak Mel. Masya Allah sungguh luar biasa pertolongan Allah saat dan bebarengan dari itu bapak mertua juga ngasih 4 juta buat bantu bayar utang Kak Mel. Dan akhirnya lebaran saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Meski amanah riba kami belum terbayar. Semua Kak Mel doain ya, semoga di tahun ini saya bisa melunasi semua amanah riba saya, amin. Kak Mel, saya lakukan selama proses ujian dari Allah di atas adalah tidak berhenti sholawat Jibril setiap hari, meski dalam keadaan apapun. Karena kan saya punya bayi, nggak bisa sekali duduk selesai sholat, bisa sholawat sampai sekian ribu. Tapi Masya Allah Kak Mel, Allah maha segalanya setelah saya pasrah dan sholawat tiada henti dan jujur. Salat saya terkadang masih bolong, tapi Allah tetap menolong saya dan memberikan yang terbaik untuk saya dan keluarga. Saat ini saya mulai belajar baca munjiat meski kadang hanya 100 karena masih repot sama anak yang kecil. Doain ya Kak Mel agar saya istiqomah terus, sholawat dan sholat nggak bolong-bolong lagi. Terima kasih Kak Mel, semoga dibacakan testis dari saya untuk Kak Mel keluarga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Maaf Kak Mel, tesnya kepanjangan banget, sebenarnya masih banyak hal-hal kecil salawat itu di atas cuman sebagian besar aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak AM. Aku sebut aja Mbak M karena khawatir nanti ada kesalahan atau gimana ya. Jadi nggak aku sebut nama aslinya ya Mbak AM ya. Masya Allah. Emang gitu ya teman-teman. Ya emak-emak, ibu-ibu. Udah gimana ya? Emang rata-rata gitu ya. Uang belanja nggak cukup, mau bilang ke suami nggak enak, takut nambah beban pikiran dia, takut dia jadi nyalahin kita, apalagi kita nih nggak kerja, nggak punya penghasilan gitu kan. Jangankan yang nggak kerja, ya aku juga nggak kerja, tapi aku punya penghasilan. Alhamdulillah, celah sombong banget Mbak Mel punya penghasilan. Ya, seenggaknya aku ya sekarang tuh alhamdulillah ada penghasilan. BTW ini muka aku udah ada ini lagi ya, cahaya-cahaya ya. Taruh aku rubah dulu. Ya, jadi jangankan yang benar-benar ibu rumah tangga gitu ya. Aku udah ngerasain juga lah teman-teman. Yang kita yang udah punya penghasilan sendiri, entah itu bekerja juga, entah dagang segala macam ya punya usaha, tetap aja kayak ngerasa bersalah gitu kalau itu uang yang udah dikasih sama suami tuh cepat banget habisnya. Padahal juga kita nggak macem-macem ya, kita belanja foya-foya juga enggak, buat kebutuhan hari-hari juga, ya itu yang dibeli kebutuhan hari-hari kayak rinso, sabun, odol, itu kayaknya nggak ada habisnya tuh, itu tuh ya temen-temennya itu kayaknya banyak banget pengeluaran. Dan belum lagi kayak anak jajan segala macam gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita sebagai istri kadang-kadang mau nyelesain sendiri, ya pinjol lah, minjem lah, gadein ini, gadein itu, akhirnya jadi malapetaka gitu ya. Jadi semoga bapak-bapak juga pada ngerti gitu loh, ketika sudah ngasih uang, kalau misalnya nggak cukup, jangan ngambek, jangan marah sama istri dan lain-lain. Dan kalau bisa sih temen-temen ya, mulai sekarang tuh bener-bener diomongin. Diomongin, jadi kalau misalnya kira-kira uangnya kurang, omongin. Kalau perlu dicatat apa aja yang udah kita keluarkan tuh uang tuh dicatat teman-teman. Jadi kalau ketika kita ngomong Pak atau Mas atau Yang atau apalagi manggil suami itu apa biasanya? Kalau aku kan Me, aneh ya. Misalnya kalian manggilnya ayah gitu, ya
ini bunda duitnya udah tinggal segini, duit belanja yang kamu kasih tinggal segini, eee, mudah-mudahan cukup ya. Kalau suaminya mukanya mulai asem, "Loh kok tinggal segini?" Kasih rinciannya, "Ini loh yang mesti dibayar, ini, dan ini." Kalaupun dia harus marah, nggak terima, mukanya asam, lebih baik saat itu daripada saat nanti malah jadi semakin numpuk, kita akhirnya ngutang, udah mendingan jujur, ngomong aja gitu loh. Ya sebenarnya ini kejadian juga sih, misalnya sama aku ya. Oh ya kan juga sih, walaupun aku punya penghasilan sendiri, kadang-kadang punya, kok duit cepet banget habis sih gitu loh. Kok duit cepet banget gitu kan. Akhirnya aku daripada aku beban pikiran, aku nggak mau beban pikiran sendirian gitu loh. Akhirnya aku ngomong sama suami aku, "Uang tinggal segini, capek apa, uang tinggal segini, banyak banget pengeluarannya, gini 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 gini." Yang penting udah ngomong, udah tenang hati, udah nggak punya beban, nggak punya pikiran lagi gitu loh. Ya karena memang kita juga make buat apa sih gitu loh, orang buat hari-hari juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa dibicarakan, diomongin, jangan dipendem sendiri ya. Dan Mbak, baca sholawat terus, jangan lupa sholat, jangan tinggalin sholatnya ya sesibuk-sibuk apapun kita. Sholat itu nomor satu. Jangankan kita nggak sholat, kita sholat di akhir waktu aja. Kita sholatnya selalu lalai di akhir waktu nih ya. Subuh udah kesiangan. Zuhur kita udah mau asar. Asar kita udah mau maghrib. Maghrib udah mau isya. Isya udah malam banget kita baru sholat. Itu aja ada nerakanya teman-teman. Ada neraka khusus orang-orang yang sholatnya selalu telat. Apalagi kalau kita nggak sholat ya. Jadi teman-teman ayo paksain diri buat ibadah. Paksain diri buat sholat. Ya alhamdulillah Mbak AM tetap baca sholawat. Sehingga itu jadi benteng buat Mbak AM ya. Jangan tinggalin Mbak AM sholawatnya. Ini udah nggak sholat. Maksudnya udah sholatnya bolong-bolong. Terus sholawatnya juga males. Akhirnya ya udah belas semua bablas. Tapi kalau kita paksain diri baca sholawat, insya Allah kita juga bisa memaksakan diri untuk sholat. Sholat nomor satu. Ketika kita masuk ke dalam kubur, dikubur ya, pertanyaan yang pertama itu bukan sholawat kita, tapi yang ditanyain sholat kita. Kalau sholat kita udah hancur, hancur yang lain-lainnya. Semangat teman-teman ya, sholat itu wajib. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan memotivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak AM segera lunas semua utang-utangnya. Suaminya juga berubah, jadi tinggalin judi ya teman-teman ya. Suaminya jadi suami yang soleh, jadi suami yang lebih baik lagi. Mbak AM nggak apa-apa status munjiat ya, yang penting istiqomah. Teman-teman yang mau baca munjiat nggak harus 1.000, nggak harus 500. 11 kali tiap habis sholat istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1.000 terus sehari terus nggak baca-baca lagi. Ya, baca 11 kali tiap habis sholat atau kalau yang sibuk banget 3 kali deh habis sholat atau 7 kali setiap habis sholat istiqomahin aja. Nanti salawat Jibrilnya usahakan 1.000 sambil aktivitas. Nanti tambahin jadi 2.000, 3.000, 5.000 dan seterusnya. Oke teman-teman terima kasih ya, semoga kalian yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.